Saya juga boleh ikutan loh. Kumpulan orang dulu. Baik Pak Nur, untuk ini sekolah master ya, ini kapan sih Pak mulai beroperasi dan apa latar belakang Bapak mendirikan sekolah ini Pak? Kita merintis di tahun 99 setelah krisis moneter sebenarnya. Terjadi PHK di mana-mana, pabrik banyak yang tutup, mal-mal tutup, karyawan banyak yang diberhentikan setelah pasca kerusuhan 98 itu. Jadi korbannya tuh anak-anak. Jadi ketidakberdayaan keluarga itu berimbas kepada keterlantaran anak awalnya. Kebetulan saya punya aktivitas di pasar, di terminal, di stasiun. Hari-hari kita selalu melihat anak-anak usia sekolah di jam-jam sekolah yang putus sekolah dan nggak bisa sekolah. Dia mondar-mandir gitu. Dan ada beberapa anak yang saya temukan dengan buku, koran, majalah yang sobek-sobek, dia baca, ajarin adiknya. Dia putus sekolah, adiknya nggak bisa sekolah. Dari situ saya dan teman-teman tuh tergerak. Akhirnya kita menginisiasi adanya pendidikan alternatif bagi masyarakat marginal gitu. Walaupun kita dulu belum punya tempat. Jadi orang masih menamakan komunitas sekolah master, sekolah masyarakat terminal, masyarakat termarginal, masyarakat terpinggirkan gitu. Itu masih di kios-kios saya di terminal tuh. Setelah makin banyak, saya rekrut teman-teman SPDI, teman-teman sarjana-sarjana penuh derita. Dia bingung beasiswanya, bingung tempat tinggal, bingung untuk biaya kuliah. Kita fasilitasi tuh. Kita kasih dia tempat biar nggak usah ngekos, kita bantu transport gitu kan. Akhirnya dia gabung mau jadi relawan. Itu relawan pertama yang saya kumpulin gitu. Jadi kebetulan saya buka rumah makan, di situ banyak teman-teman mahasiswa nongkrong karena di tempat saya tuh mahasiswa yang belum dapat kiriman bisa ngutang dulu, ngebon. Terus supir-supir, kenek, kondektur, pengamen, pemulung, nah itu base campnya nongkrong di situ tuh. Banyak anak-anak yang nggak sekolah. Udah, kamu belajar di sini, nanti teman-teman mahasiswa yang ngajarin gitu. Itu di mana Pak? Oleh Pak? Di terminal, di dalam terminal. Terminal Depok. Ya. Dulu saya pernah bikin di Pulau Gadung, di banyak terminal lah saya bikin. Cuma yang akhirnya jadi di sini, di tempat lain masih jalan, cuma belum sampai saya bikinkan tempat gitu. Karena kebetulan waktu itu saya sempat jual kios-kios saya di Tanah Abang tuh, saya beliin aset-aset di daerah sini. Jadi itu tempat nggak sewa, saya beli, sehingga nggak khawatir. Itu kan nggak ada penghasilan ya. Kalau tempat lain kan kita bayar terus kita buat dagang bisa. Kalau ini kan kita nggak sewain, tapi kiosnya punya sendiri, jadi kita nggak perlu bayar tempatnya. Untuk kumpul anak-anak, base camp anak-anak tuh. Termasuk tempat tinggal mahasiswa di situ, udah tempat-tempatnya udah saya beli gitu. Makanya bisa stabil dan bisa lama gitu. Nah setelah itu berkembang, yang awalnya di 5 klaster anak jalanan, anak terlantar, anak kebutuhan khusus, anak cacat, dan anak-anak yang berhadapan hukum. Teman-teman yang komunitas PAI, Persatuan Homeschooling Indonesia, gabung tuh ke sini. Terus dari berbagai kampus termasuk UI itu ada Rumber, rumah belajar di sana, ikut ijazahnya di sini gitu. Jadi itu menjadi apa? Boleh dibilang luas, jadi luas. Dan kita bikin tempat nih dulu di sini kawasan prostitusi nih, saya bebasin. Saya wakafin. Iya. Ini tempat perjudian sini, orang mau mabok apa semua di sini nih. Orang takut nih deket sini, lewat sini yang tadi saya bilang banyak sekali ya. Saya bebasin semua tempat di sini, walaupun dananya patungan, ada pokoknya ini semua barang mereknya Casio nih, dikasih orang semua nih. Lahan saya beli, saya wakafin,
karena sudah wakaf, program CSR ini dulu saya bikin dari bambu, cuman 1 bulan jebol. Dari kayu 2 bulan, wah ini kucing garong semua nih, anak singa, anak harimau, anak beruang, wah ini nggak bisa begini. Kebetulan saya punya usaha bengkel las, bikin kontainer buat peti kemas mes pekerja tambang, ada order tuh, waktu itu dari Arutmin tuh, perusahaan tambang batubara di Kalimantan, itu pesen di perusahaan saya. Wah saya belum boleh juga ini, ntar saya desain, saya tawarkan ke perusahaan gitu kan. Beberapa perusahaan menyambut tuh, akhirnya udah ini nggak panas, iya Pak, ini kalau kita bangun dari beton urus izinnya lama, apalagi di situ kawasan bisnis bukan buat sekolah. Saya bilang andaikan ada sekolah ya sekolah non formal dan informal. Oh gitu ya, akhirnya kita coba koordinasi dengan pihak Polres, karena untuk mendatangkan ini kayak proyek Roro Jonggrang Sangkuriang dalam waktu semalaman udah harus landing, karena mulai kerjanya itu dikasih space waktu jam 1 sampai jam 5 subuh sama Polres, karena bikin macet jalan, udah mobilnya panjang, makan badan separuh badan jalan itu lintasannya gitu, pakai keren apa gitu kayak di Tanjung Priuk. Jadi kalau lihat videonya kayak film Terminator ini, wah rusuh lah. Akhirnya